Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 7 November 2023, Pekan Biasa ke-31. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 14, ayat 15 sampai dengan ayat 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala, yang darinya tubuh mendapatkan kehidupan. Membangun kesatuan hati diperlukan aneka keutamaan Kristiani. Beberapa keutamaan yang disebut oleh Paulus adalah: yang pertama, berbagi 7 karunia. Yang kedua, melakukan 13 keutamaan yang diawali dengan kasih. Yang ketiga, memberikan berkat dan tidak mengutuk. Pokok-pokok itulah yang diberikan Paulus kepada jemaat di Roma untuk membangun diri sebagai sebuah gereja yang hidup. Terinspirasi dari nasihat Santo Paulus, hidup berkeluarga pun perlu mengembangkan ketiga pokok kewajiban Kristiani itu untuk membangun kesatuan hati. Pertama, kita harus mau berbagi, tidak bersikap egois dengan memikirkan kepentingan diri sendiri. Setiap anggota keluarga mengambil bagian dalam tugas-tugas rumah tangga sesuai kemampuannya. Kedua, kita perlu mengambil inisiatif pertama untuk mengasihi. Tidak perlu gengsi, malu untuk mengungkapkan
kasih atau meminta maaf atau memulai sebuah pembicaraan. Ketiga, kita perlu tetap sabar jika kita mendapatkan kata-kata kasar. Dan yang paling mendasar dari semua adalah bahwa setiap anggota harus menjadikan Kristus sebagai sumber dan juga menciptakan waktu bersama untuk bersukacita sebagai keluarga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami satu hati dan satu jiwa dalam perkawinan dan hidup berkeluarga. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.